Beliau memang di sini mengisbat nasabnya Ba'alawi 120 sampai 121. Nih, nanti jangan buka halaman 120 sampai 121 kitab Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'atil Batul. Ya akhirnya ini Syarif Anas ini, ya saya manggil Mas saja lah karena bukan Syarif kok ya. Mas Anas bin Yakub ini pernah diwawancarai oleh televisi Mesir 1 tahun yang lalu menjawab tentang DNA. Nggak perlu untuk menentukan nasab dzurriyyah Rasulullah melalui tes DNA, itu nggak perlu. Nggak ada tuntunannya. Nggak ada aturannya. Yang penting suhrah wal istifadah. الحجاز أو خارج الحجاز ونحن على تواصل تام بها، بل أن كثير من الأنساب الموجودة في العالم الإسلامي يعني اللي ينتمون للسادة الأشراف وثائقهم وسجلاتهم مسجلة ومدونة في نقابة الأشراف المصرية. يعني أنا عايز أعرف الطريقة اللي ممكن أنساب السادة الأشراف يوثقوا بيها ويحتفظوا بتوثيق نسبهم، بتكون إزاي؟ طبعا يعني كل بيت من السادة الأشراف أو كل عائلة يكون لديها يعني وثيقة خاصة بها، بل أن بعض الأنساب قد تكون اختفت في فترة من الزمن، وقد يعني قد يأتي اليوم أحد يقول والله هذه الأسرة لم تكن معروفة بالنسب، وإنه اليوم انتشرت الأنساب أنساب الأشراف وكل يدعي نسب الشرف وأن النقابة أو غيرها تعطي الأنساب بطريقة غير صحيحة. هذا الكلام ليس له أبدا شيء من الصحة. تحقيق الأنساب سواء لدينا في الحجاز أو في مصر يعتمد على دقة عالية جدا، ولا يوجد شهادة أو وثيقة نسب تخرج لشخص تؤكد صحة نسبه إلا تعتمد على أوراق ثبوتية صحيحة. لا توجد يعني الأنساب اليوم التي تصدر من نقابة الأشراف في مصر هي أوراق موثوق فيها، لا يستطيع شخص أن يطعن فيها. ونحن يعني بصدق أنا أقول لك هذه الكلمة، نحن نراهن معه يعني أن يثبت عدم صحة هذا النسب الذي بالعكس هنالك يعني جرائد نسب ووثائق قديمة جدا كثير من الناس لا يملكوها وتثبت أنساب هؤلاء الأشخاص. طيب لو أنا ما عنديش عايز أتبع الخطوات، هل هناك خطوات أن أنا أتبعها ان انا اروح نقابه الاشراف واعرف النسب؟ يعني ناس كتير جدا ما تعرفش، فممكن نعم. هو طبعا يعني اي شخص يكون عنده معلومه هو ياتي الى نقابه الاشراف ويقدم هذه المعلومات الموجوده عن اسرته، ومثلا يذكر الاسماء التي يعدها من اسماء اجداده، ويذكر المنطقه التي كان يسكن بها أجداده أو الأسرة التي هو ينتمي لها، ويبدأ البحث من خلال الأسماء الموجودة لي، سواء إذا وجد عنده أوراق تؤيد هذا النسب مباشرة يعني يتم تحقيقها ومراجعتها، وكذلك ليس فقط يكتفى بذلك بل يتأكد من أن هذا الشخص المتقدم هو من نفس هذه الأسرة، يطلب شهادة أهل المنطقة، يطلب شهادة أهل المكان الذي يقيم فيه أن هذا الشخص ينتمي إلى هذه الأسرة، فبذلك تصدر شهادة النسب بشكل ويفتح ملف، ولا يغلق هذا الملف إلا في حالتين: إذا لم يثبت النسب يؤجل ويوضع، وإذا ثبت يغلق بثبوته. Jadi Al-Usul karya dari Syarif Anas bin Yakub ini. Beliau memang di sini mengisbat nasabnya Ba'alawi 120 sampai 121. Nih, nanti jangan buka halaman 120 sampai 121 kitab Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'atil Batul. Linnas Sabah Asy-Syarif Anas Al-Kutubi Al-Hasani ini. Pengarangnya ini beliaunya. 120 bawah. 1 2 3 4 dari bawah 120 sampai nanti 121. Sini gitu. Amma Ahmad bin Isa falahu aqabun katsiratun. Adapun Ahmad Al-Abah An-Nafad bin Isa Ar-Rumi, beliau memiliki keturunan yang banyak. Minhum Abu Ja'far Muhammad bin Roy, diantaranya adalah
Abu Ja'far, asli namanya adalah Muhammad, yang bermukim menetap di Roy, Teheran. Wa Ali bi Ramallah, dan Ali, anaknya Imam Ahmad, yang ada di Ramallah, tepi barat Palestina. Wal Husain akibuhu bi Nisabur, dan Husain yang keturunannya ada di daerah Nisabur, sebelah agak timurnya Tehran atau Teheran, Tohron. Wa Abdullah, dan yang keempat anaknya Imam Ahmad adalah Abdullah yu'rafu bi Ubaidillah, yang dikenal dengan nama Ubaidillah. Akibu bi Hadramaut, keturunannya ada di Hadramaut, Yaman Selatan. Fahdun kabirun yu'rafuna bisadah Ali Ba'alawi, keturunan yang sangat banyak, klan yang sangat besar yang terkenal dengan Sadah Ali Ba'alawi, keluarga Ba'alawi. Nah, Syarif Anas ini ngambil referensinya dari mana? Gitu loh. Dari mana? Masa dari Al-Jauharus Syafaf? Masa dari Al-Burqatul Musiqah? Masa dari Al-Masra'ur Rawi? Masa dari Al-Ghuror? Masa dari Syarhul Ainiyah? Harusnya hidupnya Imam Ahmad itu tahun berapa? Gitu loh. Terputus 600 tahun diabaikan oleh Syarif Anas ini. Oleh sebab itu saya kejar informasi yang saya terima dari Nakif Brunei bahwa beliau sekarang mengakui. Syarif Anas ini mengakui dan akan membuat kitab Qaul Jadid. Hampir sama seperti Kiai Haji Maduddin Utsman dulu, yang pernah mengarang kitab dan mengakui nasabnya Ba'alawi, yang akhirnya direvisi batalnya nasab Ba'alawi. Insya Allah, tapi saya tunggu dan saya belum percaya 100%. Katanya akan merevisi mulai dari pertengahan tahun 2024 yang lalu. Sudah menyadari ternyata setelah membaca kitab-kitab yang lain, akhirnya tidak mengisbat Ba'alawi. Tapi ini sudah kan dicetak kitab Al-Usul ini. Dan ini dijadikan pegangan oleh Muqibin ya. Lawang dari jalur Al-Khanus Al-Hasani, seorang nakib Madinah sudah mengakui kok sekelas kiai-kiai itu bodoh. Dari Surabaya itu ngerti apa? Kiai Majiduddin Utsman itu anak kecil tahu apa? Gus Hadis Jazuli itu ngerti apa? Yai Syarif Rahmat, Kanjeng Raden Roma Iromo, Raden Romo Yai Joko Samad, orang Yai Marzuki Mustamar dan lain itu ngerti apa? Ini loh Nakobatul Ashraf Madinah Al-Munawwarah asli mengisbat Ba'alawi. Yu'rafuna bisadah Ali Ba'alawi wahum qabilatun azimatun. Ba'alawi, Sadah Ba'alawi itu adalah kabilah yang besar. Hazu ala syurah wal istifadhah. Ini loh alasannya, karena syurah wal istifadhah. Kalau sudah syurah wal istifadhah itu dianggap sah. Di surah wal istifadhah alasannya Syarif Anas Al-Qutbi ya mengisbat. Mau gimana, nggak cuma di kitabnya ada kok, mau dipungkiri. Kalau mau mengarang kitab ya karang kitab lagi berdasarkan kitab-kitab abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahkan 10 itu tidak tercatat Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah. Itu harus direvisi. Mohon maaf nggih, Kang Mas Anas bin Yakub Al-Qutbi, ayo jenengan harus bukai dengan berbuka menangis supaya mencari solusi. Sadarlah, jenengan nggak usah ngaku-ngaku dari keturunan Kanjeng Nabi. Wis lah. Saya nggak ngaku keturunan Kanjeng Nabi saya. Nah, saya belum berpakaian seperti ini ya kayak Habib saya nanti. Ya, saya belum berpakaian kayak gini, tak ingoni jenggot saya panjang sampai 1 meter ya kayak Habib. Nggih, mohon maaf nggih. Mundul Qidami ya sejak lama gitu ya. Binti Sabihim ila Ahlul Baiti, karena Ba'alawi itu menisbatkan nasabnya sampai ke Ahlul Bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Nggih. Wa ma bada'un tisyarihim, halaman 121. Berikutnya, halaman 121. Wa ma bada'un tisyarihim min Hadramaut. Permulaan penyebaran kaum Ba'alawi itu dimulai dari Hadramaut. Padahal saya memiliki kitab Tarikh Hadramaut terbaru, ya, karya dari Marga At-Tamimi, itu diterangkan semua bahwa ternyata
tidak tercatat di dalam kitab-kitab eksternal Ba'alawi, keberadaan mereka sejak lama. Famtaddat aqabuhum wa dzurriyyatuhum fi anha'il alam, lalu menyebar, memanjang lah ya keturunannya ya sampai seluruh alam. Ya ada yang di Zanzibar, Somalia, Ethiopia, Sudan, ya paling banyak di Indonesia. Kal Hijaz, seperti Hijaz ya Mekah, Madinah, ya. Wa Afrikia ya Somalia, Tuban, Ethiopia, Tanzania, ya. Wa Syarqi Asia dan Asia Timur ya termasuk Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, Timur ya. Wabil akhos, dan yang paling khusus Indonesia. Disebutkan oleh Syarif Anas ini. Indonesia. Wabil akhos Indonesia wa ghairi dzalika, dan selainnya. Wa fihim ulama wa fuqaha wa muhadditsun, dan di antara mereka kaum Ba'alawi Habib-habib itu ada yang menjadi ulama, orang yang intelek lah ya, ilmuwan, ada yang menjadi fuqaha ya, alim fikih, cerdas ya, ada yang menjadi ahli hadis, apal 7 juta hadis juga. Apal 7 juta hadis. Wa muhadditsun. Percaya jenengan? Barakallahu fi dzurriyyatihim, semoga Allah memberkahi seluruh keturunan Ba'alawi. Inilah. Ini kitab Al-Usul karya beliaunya ini. Harus direvisi, wajib. Jadi saya tidak Pak ini Syarif Anas mengisbat Ba'alawi terus saya katakan palsu. Enggak, yang mengatakan palsu bukan saya. Ada kitab Al-Bukanya. Nah, itu nggih. Jadi barakallahu fi dzurriyyatihim. Jadi di Al-Usul ini nggih, saya sudah dapat informasi terbaru dari Nakib Brunei. Nakib Brunei kawan dekatnya ini, Syarif Anas ini, ya, memberitahu ke saya bahwa tidak mengisbat. Nah, hanya dulu itu begitu, kaul kodim. Nah, sekarang mau direvisi. Gitu. Tapi saya nggak percaya 100%. Harus menulis kitab terbaru lagi. Jangan seperti Nadi Rojai lah ya. Sekarang kita buka kitab Al-Buka. Nah, ini karya dari bukan dokter lah ya, Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qutbi. Kenapa dinamakan Qutbi? Ya karena memang gelar ini terkenal di India, penjual kitab-kitab kutubi, kutub. Nah, kutub bukan pakai qaf tapi kaf. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, di kitab-kitab, nah, penjual kitab-kitab itu mengoleksi kitab-kitab, banyak kitab-kitabnya, referensinya. Dengan bukan ini nggak ada nomornya ini, nggak ada nomornya. Cuma di sini ada keterangan wa amma Anas Yaqub Qutbi sohibu alam min ardin nubuwah. Jadi selain kitab Al-Usul ini, beliau juga mengarang kitab A'lam min ardin nubuwah. Fa innahu min usratin ma'rufatin kana mabda'u qudumiyah minal Hindi wastaqarrat bi Makkah. Jadi dari India ini. Jadi habib-habib yang ada di Indonesia ini India. Jadi jenengan kalau melihat habaib wajah-wajahnya ini memang dari India. Memang dari India, masa dari Arab sana, dari India. Ya campuran Bangladesh ya. Hindi itu kan ya Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, India sekarang. Dulu kan belum dipisah-pisah menjadi 4 negara, kan belum ada. Jadi Al-Qutbi beda dengan Al-Qutbi asli yang ada di Mekah. Kalau Al-Qutbi asli yang ada di Mekah itu memang asli, syarif gitu. Ini berikutnya wahum usratun ta'rafu bi ali Qutbi ghairus sada, bukan Sayyid. Al-Qatbiyah di Makkah beda. Jadi Qutbiyah asli syarif Mekah, sadah Mekah dengan yang datang dari India itu beda. Lalu tsumma nazaka ba'duhum ilal Madinah, lalu ada yang pindah menuju ke Madinah. Wa huwa min usratin ma'rufah, mereka ada termasuk keluarga yang terkenal, lata ahli Makkah wal Madinah, terkenal sama dengan orang dari Ngetos, Nganjuk. Lalu di KTP-nya ditambahi, misalkan namanya Marsudi Al-Atos. Nah, sama seperti itu. Lalu pindah ke Kabupaten Kubu, Kalimantan Barat, yang kumpul dengan Habib-Habib, akhirnya menjadi Marsudi Al-Atos. Habib. Di awalnya SY, Sayyid.
Nggih. Innahum laisa lahum silatun binasabi sahadah mereka. Ini tidak memiliki hubungan keluarga sahadah atau sayyid awil asyraf atau syarif walam yada ahadun min hadil usrah wa ala rasihim asy-syekh. Jadi pertamanya Muhammad Nur Al-Katbi atau Nur Muhammad namanya. Dibolak-balik benar nggih. Rahimahullah dan nasab hatta dor Anas Yakub sehingga terkenal ini. Nah, nasabnya Syarif Anas bin Yakub bin Ibrahim Al-Qutbi ini juga diisbat oleh nakib-nakib yang ada di Jazirah Arab. Nah inilah kenapa kita jangan mudah terpercaya. Tetapi kalau melalui DNA, lah baru kena. Oleh sebab itu kita tidak boleh close-minded, harus open-minded terhadap perkembangan teknologi yang ada. Jangan jumud atau mabni nggak mau mu'rob, ya. Ya akhirnya ini Syarif Anas ini ya, saya manggil Mas saja lah karena bukan Syarif kok ya. Mas Anas bin Yakub ini pernah diwawancarai oleh televisi Mesir 1 tahun yang lalu menjawab tentang DNA. Nggak perlu untuk menentukan nasab dzurriyyah Rasulullah melalui tes DNA itu nggak perlu, nggak ada tuntunannya, nggak ada aturannya. Yang penting syuhrah wal istifadah. Termaktub dalam al-usulnya. Iya. Begitu juga tentang nasabnya melalui kitab A'lam min Ardin Nubuwahnya. Jadi nanti kalau semua berdasarkan data ini, kalau catatan Tuhan itu nggak ada yang bisa membantahnya. Rakyat Indonesia cerdas semua, nggak usah dibohongi lagi sekarang. Ini nasihatnya sangat berat kepada Mas Anas ini. Oke. Mohon maaf, mohon maaf. Nah ini Akhis Shohir Anas sampai yang Syarif Ihab ini, Mas Ihab ini juga dinasihati betul. Ini pernah tua, okay. Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qutbi ini pernah tua. Aslinya mbahnya ya sama, yakni Syekh Ibrahim Al-Qutbi Al-Hindi. Keluarga yang di India itu pindah ke Mekah, ada sebagian yang ke Madinah.